Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Langit malam di atas kebun sawit tampak kelam, hanya diterangi bulan sabit yang menggantung rendah. Aibda Laras mengeratkan genggaman pada senter di tangannya, melangkah hati-hati di antara batang-batang sawit yang menjulang. Bersama Bribka Arif, Aibda Reza, dan Bribtu Sinta, ia menjalankan tugas patroli untuk menggerebek arena sabung ayam ilegal yang konon ramai saat malam tiba. Mereka telah mengintai selama berminggu-minggu, dan malam ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Langkah mereka ringan, berusaha tak menimbulkan suara. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara sorak-sorai para penjudi. Laras memberi isyarat kepada timnya agar bersiap. Mereka mendekat perlahan, menyusuri jalur sempit di antara pohon-pohon sawit yang daunnya bergoyang diterpa angin malam. Detak jantung Laras semakin cepat. Operasi harus berjalan sempurna, tak boleh ada yang lolos. Tepat saat mereka mencapai pinggiran arena sabung ayam, Laras merasakan adrenalin melonjak. Lampu-lampu Petromax menerangi lingkaran kecil di tengah kebun, tempat beberapa pria berkumpul mengelilingi 2 ekor ayam jantan yang siap bertarung. Beberapa orang berjubah sarung tampak serius mengamati jalannya taruhan. Dengan satu anggukan kepala dari Bribka Arif, tim bersiap untuk menyergap. Namun, di detik yang menentukan, kaki Laras menginjak ranting kering. Krik! Suara kecil itu ternyata cukup untuk membuat semua kepala menoleh. Dalam sekejap, arena berubah kacau. Para penjudi berteriak panik dan berhamburan ke segala arah, mencoba kabur dari sergapan polisi. Laras segera berlari, mengejar seorang pria berkemeja lusuh yang nyaris menjatuhkan karung berisi uang taruhan. Bribka Arif dan Reza berhasil membekuk 2 orang, sementara Bribtu Sinta menghadang seorang pria yang hendak kabur dengan motor bututnya. Namun, di tengah kekacauan, seorang pria tua dengan sarung tergulung di pinggangnya bergerak dengan lincah, menyelinap masuk ke dalam kebun sawit. Laras, yang melihatnya, tanpa ragu langsung mengejarnya. Pria tua itu berlari dengan kecepatan yang tak biasa, seakan mengenal setiap sudut kebun ini. Napas Laras memburu, tetapi ia tak ingin kehilangan jejak. Ia melompati akar-akar yang mencuat dari tanah dan menepis daun-daun sawit yang menghalangi pandangannya. Semakin jauh mereka berlari, semakin pekat kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Laras terus berlari tanpa memikirkan hal lain. Pria tua itu hanya berjarak beberapa meter darinya, tetapi anehnya, setiap kali ia mencoba mempercepat langkah, sosok itu selalu terasa semakin jauh. Nafasnya mulai berat, keringat mengalir di pelipisnya, tetapi rasa penasaran mendorongnya untuk terus maju. Ketika akhirnya ia menghentikan langkahnya sejenak untuk menarik napas, Laras menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada suara sama sekali. Tidak ada suara langkah kaki pria itu, tidak ada suara binatang malam, bahkan suara angin pun terasa hilang. Dengan gemetar, Laras merogoh radio komunikasinya dan mencoba menghubungi timnya. Bribka Arif, kalian dengar saya, sunyi. Tidak ada jawaban. Ketegangan mulai merayapi hatinya. Ia mencoba mengingat jalur yang tadi ia lalui, tetapi semua terlihat sama. Kebun sawit ini kini terasa seperti labirin raksasa, membingungkan dan menyesatkan. Laras menyalakan senternya dan menyorot ke depan, berharap menemukan petunjuk. Namun, justru di sana, berdiri di antara pohon-pohon sawit, pria tua itu memandangnya dengan tatapan tajam. Laras merasakan bulu kuduknya berdiri. Pria tua itu berdiri diam,
Matanya bersinar aneh dalam gelap, seolah-olah memancarkan cahaya sendiri. Laras mengangkat senter, mencoba melihat wajahnya lebih jelas. Tetapi sebelum ia sempat berbicara, pria itu berbisik pelan, "Jangan masuk." Seolah memberi peringatan, pria tua itu tiba-tiba berbalik dan berlari lagi, kali ini menuju sebuah gubuk tua di kejauhan. Laras ragu sejenak, tetapi rasa ingin tahunya terlalu kuat. Ia memutuskan untuk mengikuti pria itu. Jantungnya berdebar, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena firasat aneh yang mulai menyelimutinya. Ketika ia akhirnya sampai di depan gubuk, ia bisa melihat betapa reotnya bangunan itu. Dindingnya miring, atapnya penuh dengan daun kering yang menumpuk, dan jendela kayunya tampak berderi tertiup angin malam. Pria tua itu berdiri di depan pintu, menatap Laras dengan ekspresi sulit diartikan. "Masuklah," katanya pelan. Dengan langkah hati-hati, Laras memasuki gubuk itu. Di dalamnya, hanya ada sebuah dipan tua, sebuah meja kecil, dan lampu minyak yang redup. Bau kayu lapuk menyengat hidungnya. Pria tua itu duduk di dipan dan mulai bercerita. "Kamu tidak seharusnya berada di sini sendirian," katanya. Laras mengernyit. "Siapa Anda? Dan kenapa saya tidak bisa menemukan jalan keluar?" tanyanya. Pria itu menghela napas berat. "Tempat ini bukan sekadar kebun sawit biasa. Sudah banyak orang yang tersesat dan tidak pernah kembali," ucapnya lirih. Laras merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya. Ia mencoba menghubungi timnya lagi, tetapi tetap tak ada sinyal. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar terjadi di tempat ini? Pagi menjelang, tetapi suasana tetap muram. Laras melangkah keluar dari gubuk, berharap menemukan jalan keluar dengan lebih mudah saat matahari terbit. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ia berjalan lurus ke satu arah selama hampir setengah jam, tetapi entah bagaimana, ia kembali ke gubuk itu lagi. Dengan frustrasi, ia mencoba cara lain, menggunakan kompas. Namun, jarum kompasnya berputar tak menentu, seolah-olah ada medan magnet aneh di sekitar tempat ini. Laras mulai merasa panik. Ini tidak masuk akal. Ia polisi, terlatih menghadapi situasi genting, tetapi sekarang, ia benar-benar kehilangan kendali. "Pak Wirya," pria tua itu, hanya menggeleng pelan. "Aku sudah bilang, tempat ini bukan sekadar kebun sawit," katanya. Laras menatapnya dengan bingung. Jika bukan kebun sawit, lalu tempat macam apa ini? Dan yang lebih penting, bagaimana ia bisa keluar dari sini? Hari demi hari berlalu, dan Laras mulai terbiasa dengan kehidupannya di tengah kebun sawit. Tanpa akses ke dunia luar, ia harus mengandalkan Pak Wirya untuk bertahan hidup. Pria tua itu mengajarinya cara mencari air bersih, membedakan tanaman yang bisa dimakan, hingga teknik berburu hewan kecil dengan jebakan sederhana. Semakin lama ia bersama Pak Wirya, semakin ia sadar bahwa pria itu memiliki keahlian yang tidak biasa, seolah-olah ia telah hidup di kebun ini lebih lama dari yang seharusnya. Namun, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Setiap kali Laras bertanya bagaimana pria itu bisa bertahan sendirian di sini selama bertahun-tahun, Pak Wirya hanya tersenyum samar dan berkata, "Kebun ini sudah seperti rumah bagiku, dan aku sudah lama menjadi bagian darinya." Jawaban yang terdengar sederhana, tetapi mengandung misteri yang sulit dijelaskan. Suatu malam, ketika Laras mencoba menggali lebih dalam tentang masa lalu Pak Wirya, pria itu hanya menghela napas panjang dan menatap langit yang dipenuhi bintang. "Tidak semua orang terikat oleh waktu, Nak," katanya dengan suara lirih. Kata-kata itu membuat Laras semakin penasaran, tetapi juga membuatnya sadar bahwa pria ini menyimpan rahasia yang lebih besar dari yang ia kira. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya.
Laras dan Pak Wirya duduk di depan gubuk, menikmati api unggun yang membakar ranting-ranting kering. Percakapan mereka yang awalnya ringan berubah menjadi lebih mendalam. Laras bercerita tentang kehidupannya sebagai polisi, tentang bagaimana ia selalu berusaha menjadi kuat dan mandiri, tetapi di sisi lain merasa kesepian. Pak Wirya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Laras merasa nyaman, sebuah kehangatan yang anehnya menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak ia terjebak di tempat ini, ia merasa tidak lagi sendiri. Namun, saat ia mulai kehilangan kewaspadaannya, sesuatu terjadi. Dalam sekejap, atmosfer di sekitar mereka berubah. Api unggun berkedip aneh, bayangan pohon-pohon sawit tampak bergerak sendiri. Pak Wirya menatapnya dengan cara yang berbeda, tatapan yang sulit dijelaskan. Sebelum Laras sempat menyadari apa yang terjadi, semuanya menjadi kabur. Ia merasa seolah-olah tenggelam dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Berbulan-bulan berlalu. Laras yang semula putus asa kini mulai menerima kehidupannya di kebun sawit. Ia berhenti mencoba mencari jalan keluar dan mulai hidup dengan ritme alam, sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan, perubahan pada tubuhnya. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan atau efek dari pola makan yang berbeda. Tetapi ketika perutnya mulai membesar, ia tahu ada sesuatu yang terjadi. Laras mencoba menyangkalnya, berusaha mencari alasan logis. Namun, semakin hari, ia semakin sulit menolak kenyataan bahwa dirinya hamil. Panik mulai merayapi pikirannya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana ia bisa hamil di tempat ini, tanpa jalan keluar, tanpa seseorang yang bisa ia ajak berbicara? Dan yang lebih mengganggunya, ada firasat aneh bahwa kehamilan ini bukan sekadar kebetulan. Laras duduk diam di depan gubuk, menatap tangannya sendiri dengan gemetar. Ia ingin marah, ingin menyalahkan Pak Wirya, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bahwa semua ini di luar kendalinya. Pria tua itu tetap tenang, seperti sudah mengetahui sesuatu yang Laras sendiri belum pahami. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Wirya hanya menatapnya dengan ekspresi lembut, tetapi ada kesedihan dalam sorot matanya. Kamu adalah bagian dari kebun ini sekarang, jawabnya pelan. Jawaban itu tidak masuk akal, tetapi di dalam hatinya, Laras tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehamilannya. Ada sesuatu yang terjadi di tempat ini, sesuatu yang telah lama tersembunyi. Suatu hari, saat mencari sesuatu di dalam gubuk, Laras menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersimpan di bawah dipan. Dengan hati-hati, ia membukanya dan menemukan sebuah buku berisi catatan tangan yang hampir pudar. Saat membalik halaman-halamannya, ia membaca nama yang tertulis berulang kali, Wirya. Namun, yang membuatnya terkejut adalah catatan itu tertanggal lebih dari 1 abad yang lalu. Di salah satu halaman, terdapat foto seorang pria muda dengan wajah yang sangat mirip dengan Pak Wirya. Jantung Laras berdegup kencang. Tidak mungkin. Tidak ada orang yang bisa hidup selama itu. Saat ia berbalik, Pak Wirya sudah berdiri di belakangnya. Sekarang kamu mengerti, katanya pelan. Aku bukan manusia biasa, Laras. Aku adalah bagian dari kebun ini, dan kini, kamu juga. Laras merasa dunianya runtuh. Jika yang dikatakan Pak Wirya benar, itu berarti ia telah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tersesat di kebun sawit. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi sebelum ia sempat berbicara, suara sirene tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Jantungnya berdegup kencang. Apakah timnya akhirnya menemukannya? Apakah ia akhirnya bisa keluar dari tempat ini? Pak Wirya hanya tersenyum samar. Pergilah, katanya. Tapi ingat,
kamu tidak akan pernah benar-benar meninggalkan tempat ini. Saat suara kendaraan mendekat, Laras merasa tubuhnya ditarik kembali ke realitas. Ia berlari ke arah suara itu, meninggalkan Pak Wirya di belakang. Namun, ketika ia menoleh sekali lagi, gubuk itu sudah lenyap. Tidak ada jejaknya. Laras akhirnya ditemukan oleh tim pencari, lemah dan linglung, tetapi hidup. Ia dibawa kembali ke kota, diperiksa secara medis, dan diinterogasi tentang kepergiannya. Namun, ia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Semua terdengar terlalu gila untuk dipercaya. Namun, yang membuatnya semakin bingung, saat pemeriksaan medis dilakukan, tidak ada tanda-tanda kehamilan. Tubuhnya kembali seperti semula, seolah-olah semua yang ia alami hanyalah mimpi. Tapi Laras tahu itu bukan mimpi. Ia bisa merasakan sesuatu dalam dirinya telah berubah. Saat ia menatap keluar jendela mobil polisi yang membawanya pulang, suara Pak Wirya masih terngiang di telinganya. Kamu tidak akan pernah benar-benar meninggalkan tempat ini. Laras menggenggam perutnya yang datar, merasakan sesuatu yang masih berdenyut di dalamnya. Ia tahu, meskipun telah kembali, kebun sawit itu tetap akan menjadi bagian dari dirinya selamanya.